dari masalah yang masuk itu, sesungguhnya kalau saya melihat Allah ya punya cara untuk mendatangkan kepada kita dan membuat kita terkayakan gitu dengan permasalahan yang masuk. Dan itu tidak keluar dari batas kemampuan kita. Itu yang saya rasakan, sehingga justru kehadiran permasalahan itu membuat saya terlatih, membuat saya akhirnya bisa bercermin bahkan kepada diri saya sendiri dan bisa menemukan cara untuk bisa menjadi teman ya. Kalau kita punya istilah teman sebaya gitu, kalau ini jadi teman curhat gitu. Dan ternyata dari pengalaman yang kami rasakan di RKI begitu, bukan masalah kemampuan nih soalnya ternyata gitu, masalah kemauan, kemauan kita untuk bisa menyiapkan telinga dan hati kita ya, menerima kita menjadi bagian dari persoalan mereka dan menjadi teman yang cukup sabar gitu, membantu teman-teman bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Karena mereka itu juga punya kemampuan menyelesaikan masalah, hanya terkadang tertutup oleh kepanikan, kegelisahan gitu ya, sehingga mereka tidak mampu membaca keruwetan pikirannya sendiri. Nah, ternyata kita cuma membantu menguraikan aja, kemudian membantu mereka membuat opsi-opsi gitu, dan akhirnya keputusan mereka lakukan sendiri. Ya saya dengan latar belakang saya aja gitu, ternyata alhamdulillah bahkan mereka yang terpapar COVID sekalipun, yang saturasinya lagi rendah tuh, begitu ya, saya kemudian ajak dialog begitu ya lewat WA, lewat voice note dan sebagainya, itu saturasinya bisa naik loh ternyata gitu, hanya dengan teman bicara, hanya dengan pengertian dari kita gitu ya, hanya dengan penguatan dari kita saja, bahkan secara fisiknya pun terbantu gitu. Kalau padahal tadinya kan masalah mental gitu ya, tapi ternyata dampaknya kepada masalah fisik. Nah, dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, dan ternyata banyak juga kasus-kasus yang terjadi ya, dan meluas begitu sifatnya. Jadi saya berbahagia nih ketika ada rekanan kemitraan, bahkan bisa berkolaborasi dengan banyak teman dari berbagai kalangan. Artinya dengan berbagai persoalan yang ada, kalau semakin banyak orang ya yang mau gitu ikut andil, berperan serta dan membantu teman-teman kita gitu yang hari ini mungkin bermasalah gitu dengan situasi dan kondisi yang ada, mudah-mudahan gitu ini menjadi jalan amal soleh ya buat kita gitu, menjadi jariahnya buat kita karena bisa membantu teman-teman kita memiliki kualitas hidup yang lebih baik begitu. Saya menyambut baik nih kehadiran RKKI dari YMPAI ya, dan juga rencana-rencana ke depannya mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan, bisa saling berbagi peran, bahkan kalau perlu bisa lintas gitu ya, lintas persoalan, karena boleh jadi misalnya kalau kami di RKI itu hanya berfokus kepada masalah agama, kemudian suami istri, kemudian keayahan gitu ya, kemudian juga masalah keluarga begitu, sebatas itu. Siapa tahu kan dalam temuan kita di lapangan ketika melihat ada klien gitu, ada hal-hal yang mungkin perlu kita bagi dengan yang lain karena tidak dalam ranahnya kita gitu ya di RKI. Kalau di RKKI memungkinkan untuk menerima masalah yang tidak bisa kami selesaikan, kan bukannya itu menjadi sebuah kolaborasi yang baik ya gitu. Jadi apapun akhirnya kita bisa meluaskan manfaat keberadaan kita dengan kolaborasi yang ada, mudah-mudahan ke depannya seperti itu. Dan memang saya sangat berharap kita bisa juga berkenalan satu sama lain ya, sehingga kita juga bisa mengetahui kapasitas dari masing-masing dengan kekhasan masing-masing itu. Jadi ketika memetakan masalah, kita tahu masalah seperti ini sebaiknya diserahkan kepada siapa gitu yang lebih tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita bisa menampung awal masalahnya, begitu ya, menampung persoalannya, dan kemudian mendistribusikan masalah itu kepada pihak-pihak yang lebih tepat dalam penyelesaiannya. Mungkin seperti itu kurang lebih ya yang bisa saya dalam gambaran saya ya tentang kerjasama yang nanti bisa kita jalin antara RKI dengan RKKI ke depannya. Dan kami mekanismenya itu menggunakan hotline service. Jadi kita punya admin yang menerima semua, menampung semua permasalahan. Kemudian kita punya grup
grup konselor gitu ya, grup konsultan. Di grup itu kita membagi ini ada masalah ini gitu, siapa yang akan menangani. Nah, baru kemudian masing-masing kita punya dokumentasinya, dan pelaporannya itu bukan pelaporan kasus, nantinya pelaporan apa namanya, penyelesaiannya aja gitu. Maksudnya ini sudah selesai atau belum, atau membutuhkan tindak lanjut apa belum, itu di admin begitu. Jadi mekanismenya sudah seperti itu, sehingga kerahasiaan dari gitu ya, dari klien dan sebagainya sudah terupayakan dengan baik, sehingga tidak kemana-mana nanti informasinya, dan tersalurkan kepada orang yang tepat dan yang sanggup gitu. Karena memang kan masalah itu kadang-kadang walaupun mungkin menurut kita dia orang yang tepat, tapi ternyata tidak sanggup karena misalnya sedang sibuk dan sebagainya gitu. Nah, jadi berkumpulnya kita konsultan dalam satu tim itu akhirnya bisa berbagi mana siapa yang lagi lapang gitu dengan permasalahan seperti ini, siapa yang bisa menyelesaikan. Karena ada administratornya begitu kan, untuk bisa mengarahkan masalah timingnya kapan akhirnya konseling dilakukan begitu kan, melihat kesempatan yang ada, kesiapan yang ada gitu kan, dan jenis permasalahan yang ada. Nah, itu mungkin bisa juga gitu nanti kita menemukan pola koordinasinya seperti apa gitu ya, kerjasamanya seperti apa. Jadi saya sampaikan dari layanan konsultan keluarganya, model pengelolaannya seperti itu gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa kita bersama-sama juga dengan pola yang tidak jauh berbeda mungkin ya gitu. Walau alam apakah kami bisa mungkin nanti terinspirasi juga dengan nanti pengelolaan RKKI itu seperti apa untuk permasalahan yang ada. Itu aja mungkin Mbak Juli, Mbak Zia, dan juga teman-teman semuanya. Senang sekali ya bisa bersama-sama di sini. Mudah-mudahan ada keberkahan pada pertemuan ini dan pada kerja-kerja kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hani. Insya Allah hampir sama polanya juga ya. Kita ada admin juga, nanti sistemnya juga nanti daring juga, ada apa namanya grup konselor juga. Jadi nanti kami sedikit kalau tadi kan Bu Hani ada concern ke apa namanya ke agama, jadi nanti kita ada ya pernikahan, perkawinan ke anak, remaja gitu kan. Jadi nanti agak sedikit misalnya pembagian konselor yang akan concern ke remaja karena nggak semua juga nyaman dengan yang dewasa lah gitu. Jadi kita membuka ruang bagi anak remaja juga untuk untuk sharing juga. Mungkin keayahan ada keayahan. Kalau di kita ada keayahan ada dua sebenarnya. Ya, ya sebentar ya Nak. Ya. Untuk ayahan sebenarnya ada dua ayah ya, maksudnya nanti kedepannya juga akan juga kita masukkan materi tentang keayahan juga Bu, di materi pelatihan kemarin kita sudah rumuskan juga beberapa usulan pelatihan yang apa namanya insya Allah bisa jadi apa namanya memperkuat teman-teman konselor untuk lebih pede juga, jadi lebih luas lagi apa namanya pemahamannya ya. Jadi salah satunya tentang keayahan juga, terus fitrah based education dan ada fitrah ibu dan ayah juga. Nanti akan masukkan juga tentang anger management, ada inner child juga, kemudian ada bahasa cinta, termasuk nanti ada materi ketahanan keluarga secara umum. Karena ini rujuk apa muaranya kan ke ketahanan keluarga sebenarnya. Gitu. Itu Bu. Terima kasih. Mbak Zia, silahkan Mbak Zia dilanjutkan untuk materi yang kedua. Baik, Mbak Juli. Terima kasih banyak Mbak Juli, Bu Hani. Tadi pemaparan tentang RKI. Asik ya kalau misalnya kita jadi lebih besar karena kerjasama ya Mbak Juli, mudah-mudahan. Jadi, mungkin untuk RKKI akan banyak belajar dari RKI ini Bu Hani, karena kita masih baru. Nanti mungkin bisa sharing-sharing terutama dari agamanya ya Mbak Juli, kapan-kapan bikin lagi dengan meminta Bu Hani memberikan materi. Oke, saya lanjut ke materi berikutnya. Ini sambungan sih sebetulnya tentang keterampilan dalam konseling. Saya izin share screen. Oh, sebentar. Jadi hilang wajah orang-orang. Ini sebentar ya. Oke.
sepeda tuh nggak ada tuh juga. Nah, ini keterampilan dalam melaksanakan konseling. Lagi-lagi saya ingatkan, ini secara teori begini. Kalau tadi sharing dari Pak Sugito, kemudian Mbak Hartini, kemudian juga dengar dari Bu Hani barusan, nanti pelaksanaannya cair. Nah, nanti lama-lama semakin sering teman-teman melakukan konseling, maka teman-teman akan semakin terbiasa dan akhirnya akan tahu di mana selah-selahnya. Nanti juga antara si konselor A dan si konselor B itu pasti akan memiliki keunikan tersendiri dalam mengkonsul klien-kliennya. Ya. Nah, ini yang pertama, keterampilan apa sih yang dibutuhkan sebagai konselor? Kita perlu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian memahami dan menerima situasi dari si kliennya. Kemudian pengungkapan diri, artinya terbuka. Juga ketika misalnya si klien berperilaku buruk, itu juga kadang-kadang terjadi ya, si klien itu terbawa emosi, kemudian dia apakah menggebrak meja, atau kemudian jadi bersuara keras ke konselornya, itu kadang-kadang terjadi. Nah, kemudian memberikan afirmasi yang positif, supaya frekuensi atau perasaan buruk yang sedang dialami oleh si klien itu bisa bergerak ke arah sebaliknya menjadi lebih positif. Kemudian memberikan dorongan, meyakinkan si klien bahwa dia bisa, dia memiliki kemampuan karena sudah diberikan potensinya oleh Tuhan. Kemudian sebagai konselor juga boleh menawarkan alternatif atau permodelan, tapi itu tetap dilakukan bersama gitu ya, bukan modelannya satu arah, bukan, tapi tetap dilakukan bersama-sama. Jadi konselor tetap sebagai mitra dari klien. Kemudian perlu juga sebagai konselor kita tuh membuat penutup yang menyatakan bahwa konseling itu sudah selesai, kesimpulannya adalah ini, dan kalau misalnya ada PR yang perlu dilakukan oleh si klien, maka sekalian kita bertanya komitmennya si klien ini, apakah dia merasa mampu menjalankan PR itu, dan kalau mampu kapan mau dilakukan. Jadi seperti yang Pak Sugito udah sharing ya, walaupun nanti pada prakteknya ya naik turun gitu, belum kan kalau di teori neuroscience memang benar ya, untuk sebuah kebiasaan baru itu menjadi terbentuk itu 30 hari. Ini belum 30 hari si kliennya, aduh ini kok nggak berhasil, udahan aja ya gitu, nggak sabar dengan prosesnya. Ya, dibesarkan lagi aja hatinya, didorong lagi, didukung lagi. Tapi pada akhirnya konselor nggak perlu merasa bersalah ketika si klien itu tidak berhasil menumbuhkan kebiasaan baik yang baru misalnya, atau ketika si klien itu jatuh lagi ke masalah yang sama karena dia kurang berkomitmen untuk menumbuhkan dirinya atau menyelesaikan masalahnya. Konselor nggak perlu merasa bersalah. Yang penting setiap ada satu situasi fokuslah terus kepada solusi gitu. Dan ketika udah ketemu solusi, yang praktek ya memang tanggung jawabnya si klien gitu, nggak bisa diambil alih sama konselor. Sehingga konselor tuh akhirnya hanya bisa menerima situasi itu. Oh dia gagal ya sudah. Tapi kalau dia bilang tapi saya masih mau berjuang, oke dorong lagi, semangati lagi gitu sampai akhirnya dia berhasil. Nah, oke, pengungkapan diri. Oh, mendengar aktifnya hilang sebentar. Ini slide-nya kayaknya tertukar. Oke. Mendengar aktif. Nah, udah kelihatan ya. Ini kita mendengar aktif dulu. Oke, kembali. Nah, di mendengar aktif ini itu termasuk gerakan-gerakan tubuh. Tadi sempat Mbak Artini ya, kalau nggak salah yang sharing, bilang iya, oke, mengangguk, itu termasuk salah satunya. Mari kita lihat, tunjukkan bahwa si konselor itu sungguh-sungguh mendengarkan. Nggak nyaman kalau misalnya si klien cerita, si konselor tuh pikirannya melayang-layang mana-mana. Atau dia sambil sebentar-sebentar ngecek handphone, ada bunyi kling, langsung cek. Itu pasti langsung si klien tuh merasa nggak didengarkan. Jadi pada saat kita sedang melakukan konsultasi, upayakan kayak misalnya panggilan handphone, HP itu di silence gitu, diletakkan di tempat yang klien nggak bisa melihat, karena klien tuh rata-rata sensitif. Jadi ketika dia merasa nggak dianggap, terus dia bisa tiba-tiba memunculkan perasaan marah atau nggak nyaman gitu, sehingga akhirnya itu akan merusak kepercayaan
kepercayaan yang diberikan kepada konselor. Nah, mendengarkan sungguh-sungguh itu ya kita akan lihat ketika kita mendengar dia bicara, kadang-kadang mengangguk, kan mengatakan oh iya atau gitu. Tapi kita memberikan tanda bahwa ya saya dengerin, silakan kamu ceritakan semuanya. Kemudian tengah-tengah mendengarkan, kita juga boleh untuk memvalidasi emosi, karena biasanya klien-klien yang datang itu kan memiliki banyak beban gitu ya, dia buang sampah emosi. Kita boleh memvalidasi. Misalnya, sepertinya masalah ini sangat berat ya untuk kamu. Gitu. Nah, itu seolah-olah si klien itu jadi merasa dimengerti. Walaupun di dalam hati atau secara prinsip kita pribadi, kita nggak sepakat misalnya dengan apa yang dia ceritakan. Atau kita merasa, ih aneh banget sih gitu ya. Tapi itu nggak boleh sampai terlihat keluar. Kita tetap perlu menyampingkan dulu apa yang kita yakini. Kita betul-betul memakai kacamata si klien, itu seperti yang tadi udah di-sharing gitu ya. Nah, kemudian kita memvalidasi emosi. Sebetulnya ini berlaku untuk semua orang, termasuk ketika menghadapi anak-anak itu juga sama. Ketika emosi itu divalidasi itu rasanya nyaman gitu, sehingga si orangnya akan lebih mudah terbuka untuk mengemukakan permasalahan yang sedang dia alami. Kemudian hindari untuk menyepelekan masalahnya klien. Sekecil apapun menurut kita, percayalah bahwa bagi si klien masalah dia itu berat. Sehingga kita perlu menghargai itu. Kalau bagi dia masalah itu berat, kita hargai bahwa itu berat untuk dia. Dan hindari juga menilai, karena ketika kita membuat sebuah penilaian, itu belum tentu benar dengan apa yang betul-betul dirasakan oleh klien. Karena uniknya manusia gitu ya, apa yang tampil keluar itu kadang-kadang dalamannya bukan itu pesannya gitu. Sehingga kalau kita penasaran, kita bisa menyamakan persepsi dengan klien kita. Kita bisa tanya sama dia, menggunakan nanti ada tekniknya gitu ya, kita tanya, apakah maksud Anda begini gitu, apakah maksud kamu ini, kita boleh mengkonfirmasi apa yang dia nyatakan, sehingga kita yakin, oh iya tangkapan kita sudah persis sama dengan apa yang dia sampaikan. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat sejenak. Di sini saya punya sebuah video. Video ini menarik gitu ya. Memang ini tuh adalah percobaan, jadi artinya dikondisikan ya, bukan terjadi secara alamiah. Tapi di sini kita bisa lihat, tolong nanti teman-teman cermati bagaimana akan ada nanti dua situasi konseling gitu ya, dua orang. Yang satu sudah dikondisikan mendengarkan dengan aktif tadi. Dia, oh iya, bahasa tubuhnya mendukung, kalimat-kalimatnya mendukung gitu. Konseling yang satu lagi itu sudah dikondisikan orangnya tuh males-malesan gitu, dengan bahasa-bahasa tubuh tuh yang seolah-olah nyender lah gitu ya, sehingga nanti si kliennya itu nggak tahu bahwa kedua konselor ini sudah dikondisikan. Nanti teman-teman tolong cermati bagaimana respons si klien ketika dia menghadapi para konselor ini. Kipasnya itu minta tolong nah, ini kipas dulu baju. Nah, oke. Nanti teman-teman cermati apa yang terjadi di kedua konselor ini. Bentar saya ganti dulu sharingnya. Bentar ya, mana ya videonya, sebentar ya. Sudah kelihatan ya, kecil ya. Nih, sudah terlihat teman-teman videonya? Sudah kayaknya ya. Sudah, Mbak Tia. Sudah. Ya, makasih. Kita mulai ya. To show this, we took two men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favourite films? Yeah, well, got plenty of those. You go first.
What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Just be terribly careful. You've been a lot. Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. Tom Hanks, he did that one about AIDS, didn't he? Philadelphia Story. Yeah. I didn't like that very much. No. Not really. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty have been asked to deliberately move their bodies in specific ways, So you got any more favourites? while cameras watched for a response in the volunteers that would reveal what was going on in their mind. A bit of what? Good in terms of variety. Gradually, as the conversations developed, an extraordinary thing began to happen. I didn't. The volunteers with Mr. Nice gradually began to copy him. They kind of used those well, and the acting was so good, they kind of all got away with it. And the other ones, Last of the Mohicans. No, I didn't see I mean, God, I shouldn't. There's no reason to suggest that we should like that, but there's some. Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all. Well, I'm really enjoying 24 at the moment. Have you seen that? Saw it once. Yeah, no, didn't like it very much. No. No. And I think it's the sort of thing I like going to the cinema with myself. Because the volunteers liked Mr. I Nice, mean, some people say they like to, share the... their mind prompted them to mimic him. No, I often go by myself. Walk out of this room. A subconscious attempt to strengthen the bond between them. Because I've been in the business. Well, that's what everyone says. It's fantastic. I used to. Yeah, you don't really. I think if you do it, it's very difficult. There are so many great people that you can Fantastic. I saw Eamon Holmes. Did you? Yeah. Did you speak to him? No. Nah, begitu ya teman-teman, terlihat ya. Itu si Mr. Nice tadi, akhirnya kliennya mau membuka diri ketika dia mendengarkan dengan aktif. Nah, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya yaitu gerakannya jadi seirama gitu, senada dengan si kliennya. Itu tanda-tanda klien itu udah nyaman, udah mau bercerita, udah mau membuka diri, mempercayakan masalahnya kepada si konselornya. Bagaimana dengan yang satunya, ketika dia tidak berusaha memahami, gitu ya, tidak berusaha mendengarkan dengan aktif, itu akhirnya defense yang ada. Nah, itu juga terlihat ya, nggak hanya dari kata-kata, tapi dari bahasa tubuh. Kalau tadi teman-teman perhatikan, Mr. Nice tanpa sadar kliennya tuh, Mr. Nice megang muka, kliennya megang muka. Mr. Nice menyilangkan kaki, kliennya juga sama. Seirama gitu. Sementara yang satu lagi, Mr. Nasty-nya gini, si kliennya diam aja. Karena udah ada semacam penolakan, dia merasa nggak nyaman. Kok aku kayak nggak suka ya, aku kayak ditentang gitu. Nah, itu contoh bagaimana ketika kita mendengar aktif, peluang kita sangat besar untuk bisa membantu mendampingi si klien ini menyelesaikan masalahnya. Bahkan, kalaupun kita salah, itu nggak akan disadari sama si klien. Dia akan percaya. Nah, jadi memang perlu hati-hati, upayakan jangan sampai memberikan respon-respon yang akan merugikan si klien, gitu ya, nggak boleh. Jadi kita hati-hati juga, karena kalau tadi kasus film yang kita lihat barusan, itu si Mr. Nice itu sudah sangat dipercaya oleh kliennya. Artinya Mr. Nice bilang apa, itu kliennya akan mau ngikutin. Jadi itu tadi yang proporsional ya, kita tetap harus proporsional. Jangan sampai kalau klien udah enak terus jadi bergantung, itu juga nggak bagus. Kita tetap harus tahu, oh ini udah kelebihan, mundur. Kalau masih kurang, tingkatkan. Gitu. Lanjut. Nah, yang kedua ya, yang kedua itu pengungkapan diri. Ini itu menggali si masalah klien dalam lebih dalam, mengenai apa sih yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, bagaimana tindakan dia terhadap persoalan yang sedang dia alami. Nah, rata-rata kalau klien-klien yang datang itu kadang-kadang permasalahan yang paling banyak itu dimulai dari perasaan, merasa nggak nyaman, merasa buruk, merasa tidak bahagia, merasa tidak cukup, macam-macam. Lalu baru kemudian muncullah pikiran-pikiran buruk, gitu ya. Aku
aku nggak berdaya, aku jelek, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak mampu, dan lain-lain. Sehingga akhirnya tindakannya akan sesuai dengan apa yang dia rasakan dan yang dia pikirkan itu. Nah, kadang-kadang perilaku yang muncul itu tidak menggambarkan secara persis apa yang terjadi sesungguhnya di dalam diri si klien. Nah, itulah tugas konselor, mendampingi dia untuk memetakan secara jelas sebetulnya apa sih yang kamu rasakan, apa sih yang kamu pikirkan gitu. Dengan sikapmu seperti ini tuh sebetulnya sedang mengkomunikasikan apa. Nah, itu nanti didampingi oleh si konselor. Kemudian berikutnya, konselor itu harus bisa memahami dan menerima. Di sini adalah kemampuan berempati. Berempati itu tidak sama dengan bersimpati gitu ya. Berempati itu kita ada batas gitu. Kita tidak sebagai pelaku utama dari peristiwa yang dialami klien, tapi kita bisa mengerti bahwa saat dia mengalami satu situasi yang tidak enak, itu buat dia berat. Itu buat dia membuat dia kehilangan semangat, membuat pikirannya buntu gitu. Kita bisa memahami itu, sehingga para konselor itu jarang sekali menyalahkan. Para konselor sebaiknya itu menerima situasi, meskipun tidak setuju bisa. Nanti kalau tidak setuju boleh nggak diungkapkan? Boleh. Tapi yang penting terima dulu situasinya, bahwa dari sudut pandang si klien ternyata persoalan dia itu dia maknai sebagai sesuatu A misalnya. Nah, nanti kalau ada usulan-usulan itu boleh saja dikemukakan, apalagi kalau kliennya nanya gimana menurut pendapat ibu atau pendapat bapak, itu tidak ada salahnya. Ya, berempati. Nah, kemudian setelah berempati, kita perlu menggali supaya bisa memahami dan menerima apa situasi yang sedang dialami klien. Kita pakai teknik 5W1H. Teknik ini paling sering kalau menurut saya dipakai di mana-mana gitu, karena tekniknya gampang dan powerful untuk membuat orang itu menyatakan secara jujur apa yang sedang dirasakannya gitu. Dibanding kalau kita kamu kenapa begitu, atau nadanya ini juga termasuk nada di dalamnya gitu ya, itu akhirnya akan membuat si klien defense. Tapi kalau kita tanya apa yang membuat kamu merasa buruk misalnya, nah sebetulnya ketika kita bertanya apa, si klien ikut mikir. Jadi dia tidak sebagai orang yang pasif, dia ikut berpikir, iya ya apa yang bikin saya begitu ya, terus dia mikir. Kemudian dia bisa menyatakan. Nah, dengan begitu sebetulnya dia sudah jujur pada dirinya sendiri, dan peluang untuk dia bisa mengatasi masalah jadi terbuka lebih lebar. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan 5W1H ini, what, who, where, when, why, dan how, itu bisa teman-teman gunakan sesuai dengan konteks pada saat teman-teman sedang menggali apa persoalan atau memetakan permasalahan klien. Nah, tapi yang perlu teman-teman waspadai ini adalah yang di why ini. Why ini upayakanlah untuk tidak terlalu sering dipakai. Sebetulnya bukan tentang kata why-nya, tapi coba teman-teman lihat konteks dari why ini. Karena di satu sisi, why ini juga bisa menimbulkan defense. Ketika kita tanya kenapa, dia tuh akhirnya membela diri. Gitu. Si klien itu akhirnya membela diri, bukan berpikir. Tapi kalau ternyata why ini bisa memancing si klien untuk lebih mendalami persoalannya, ini nggak apa-apa dipakai. Jadi sangat kontekstual. Tapi biasanya paling sering dipakai itu what daripada why. Tapi bukan berarti ini nggak boleh. Cuman itu sebagai catatan aja, bahwa kadang-kadang ketika kita bertanya why, si klien tidak menunjukkan cerita yang sesungguhnya. Dia menampilkan pernyataan-pernyataan yang memperlihatkan citra dirinya, melindungi citra dirinya supaya nggak terlihat jelek, supaya nggak terlihat memalukan dan lain-lain. Nah, ini kata-kata why. Kalau 4 kata lainnya itu bisa bebas digunakan, tidak perlu urut seperti ini ya, boleh siapa dulu digunakan atau di mana dulu bebas. Jadi rata-rata yang paling mudah membuat klien untuk membuka diri itu adalah kata-kata why. Apa yang terjadi? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Oke, nah kemudian konselor perlu memberikan afirmasi positif kepada klien-kliennya. Gunanya apa? Gunanya supaya klien tidak merasa buruk lagi. Biasanya klien-klien datang berkonsultasi itu rata-rata dia terbajak oleh pikiran-pikiran buruk di dalam kepalanya atau di dalam perasaannya. Sehingga begitu perasaan atau pikiran buruk itu kita balancing gitu ya, kita seimbangkan dengan afirmasi yang positif, itu minimal klien itu merasa
di tengah-tengah dulu gitu ya. Kalau kita lihat, kalau kita pakai permisalan kurva normal, dari dia negatif tuh jadi 0 dulu deh gitu. Nah, nanti mudah-mudahan dari 0 dia bisa lebih mudah menuju ke area positif. Ya, caranya tuh dengan memberi dukungan. Misalnya kamu hebat loh, kamu udah bisa cerita, nggak banyak loh orang yang bisa bercerita sedetil kamu. Misalnya itu sudah afirmasi positif bahwa sebetulnya kita bilang kamu sudah bisa terbuka, tapi kita kemas dengan bahasa yang bisa membesarkan hati dari si klien. Gitu. Atau misalnya kita hargai, ya tapi saya gagal-gagal terus. Misalnya kalau tadi ceritanya Pak Sugito ya udah dikerjain gagal, kita bisa bilang bagus loh, kamu pantang menyerah, berarti kamu mau coba lagi, mau dilanjut nggak? Nah, itu akan membuat klien tuh berbesar hati bahwa oh iya ya, kalau gagal tuh nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang kan umumnya orang mikir gagal tuh nggak boleh gitu, sehingga begitu dia nggak bisa, lama-lama dia berpikir ya aku memang nggak bisa ini, udahlah nggak usah diupayakan lah, udah nyoba 3 kali 5 kali nggak berhasil. Nah, kita bisa bantu, oh bagus loh kamu nggak mudah menyerah, ayo coba lagi, sehingga akhirnya si klien mau tetap memperjuangkan solusi yang tadi sudah ditemukan. Nah, kemudian kadang-kadang konselor juga perlu memberikan dorongan kepada kliennya. Dorongan itu seperti apa? Seperti kita bilang, oh, saya yakin kamu bisa loh. Artinya memang sih yang pelaku utama dari masalah yang sedang dihadapi itu adalah si klien. Tapi kita tuh seolah-olah pendorong gitu. Saya yakin kamu pasti bisa. Saya percaya deh ketika kamu coba, kamu akan merasakan manfaat yang luar biasa misalnya. Itu semacam memberikan dorongan. Nah, kemudian menawarkan permodelan atau alternatif. Ini tuh maksudnya solusi tuh kalau bisa, si klien itu menemukan lebih dari satu solusi. Ini untuk mengantisipasi kalau seandainya solusi satu gagal, dia masih punya solusi-solusi lain yang bisa dilakukan, sehingga dia tidak mudah menjadi patah hati gitu ya. Nah, ya solusi lain, kemudian cara lain yang belum pernah dicoba, kadang-kadang seperti yang tadi Bu Hani bilang ya, ketika klien datang, dia kan mumet gitu loh. Dia sebetulnya tahu sih ada punya masalah, ada solusi, dia punya potensi untuk menyelesaikan dan menemukan solusi dari persoalan dia. Tapi karena dia sedang mumet, maka dia nggak bisa memetakan itu. Nah, kita bisa tuh dari hasil kita ngobrol sama dia, cerita, nah kita bisa bilang, oh udah coba cara ini belum? Bisa jadi itu kadang-kadang klien, oh iya ya, kenapa nggak kepikiran ya? Ya karena dia sedang mumet, kayak benang kusut di kepala. Nah, karena si konselor adalah orang yang tidak terlibat langsung dalam persoalan klien, maka konselor itu memiliki peluang besar untuk bisa melihat yang mana cara yang belum dicoba sama si klien. Boleh kasih alternatif, kalau ini gimana? Kira-kira kamu mampu nggak? Kan kamu punya keahliannya, misalnya dari cerita kamu yang ini. Nah, jadi akhirnya si klien jadi punya beberapa alternatif solusi. Atau ajak si klien, coba kita lihat dari sudut pandang ini. Kalau sebelumnya dia tuh terfokus aja ke sudut pandang A misalnya. Coba ajak, kalau dari sudut pandang B gimana? Kalau sudut pandang C gimana? Gitu. Jadi konselor juga butuh untuk fleksibel, nggak terpaku gitu. Karena biasanya orang-orang yang datang berkonsultasi, mereka terpaku. Karena mereka emang ada masalah, jadi dia terpaku ngeliatin itu aja kayak pakai kacamata kuda gitu. Nah, kita bantu, coba luaskan pandangan. Ada lagi nggak sudut pandang lain? Modelnya dengan 5W1H tadi kita cuma nanya-nanya. Nah, ujung-ujungnya dia yang akan merasakan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, apa yang dia rasakan. Dia nemu, oh iya, harusnya sih bisa lihat dari sisi yang lain ya, gitu. Nah, jadi intinya adalah bertanya sebetulnya ketika kita menjadi konselor, sehingga itu jadi nggak berat buat si konselornya. Jadi konselor itu tidak bertanggung jawab sama sekali dengan persoalan klien. Tidak bertanggung jawab sama sekali untuk solusi. Karena tugasnya kan cuma mendampingi. Kalau seandainya klien berhasil, ya kita boleh ikut senang. Tapi kalau klien gagal, boleh berempati. Tapi nggak boleh tuh jadi buruk, oh, aku memang konselor yang jelek ini, aku nggak berhasil bantu. Nggak boleh berpikir begitu. Berhasil atau tidak, itu tergantung pada klien. Konselor hanya mengarahkan saja. Dan balik lagi supaya pede, makanya niatnya adalah saya berniat membantu. Ketika bantuan saya bermanfaat, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Minimal saya sudah lakukan. Jadi artinya yang bertumbuh karena sudah melakukan, konselor juga bertumbuh, punya pengalaman baru. Si klien pasti ada suatu manfaat yang dia bisa ambil. Kalau dia belum berhasil, ya enggak masalah.
itu kan memang butuh perjuangan, apalagi kalau nanti itu persoalannya persoalan keyakinan gitu ya, dia punya keyakinan yang salah. Misalnya si klien itu usianya 23 tahun, selama 23 tahun dia tuh memiliki keyakinan yang ternyata salah. Bayangkan nggak bisa konselor bantuin dalam 3 kali konseling terus dia udah punya keyakinan baru, pasti akan naik turun gitu, seperti yang tadi Pak Sugito bilang. Itu di otak itu butuh proses, butuh waktu gitu, dan butuh kekuatan dari si klien sendiri untuk bisa merubah pola yang sudah dia yakini. Oke. Nah, ini penutup. Penutup tuh apa? Setelah sesi konseling dianggap selesai, konselor tuh perlu membuat kesimpulan gitu. Sehingga klien itu tahu bahwa sesi sudah berakhir. Kesimpulannya apa? Kalau ada PR apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya gitu. Jadi nanti kalau dosen saya dulu menyarankan, misalnya setelah selesai sesi 3 hari kemudian cek bagaimana kamu sudah kerjakan, gimana rasanya, boleh konselor boleh ngecek. Tapi kalau misalnya repot banget gitu, kliennya banyak gitu, sehingga susah untuk ngecek satu-satu, yang nggak dicek juga nggak apa-apa. Nanti ketika si klien itu membutuhkan lagi bantuan, dia yang akan nyolek. Jadi kembali proses konseling itu sangat cair. Yang penting adalah fokus kepada solusi. Dan si klien itu dibuat mandiri untuk bisa mengatasi persoalannya sendiri tanpa perlu bergantung kepada konselornya. Nah, kemudian, ini jangan lupa, hanya komitmen. Kadang-kadang ya gitu orang, seperti tadi yang sudah di-sharing teman-teman gitu ya, dia mau berubah pada saat konseling, pada saat ngomong sama konselornya, begitu dia udah pulang, dicek 3 hari kemudian, udah dikerjain belum? Iya belum, saya repot, saya ini itu, saya macam-macam gitu. Nggak boleh konselor kesel, tanya lagi aja, ayo komitmennya. Nah, supaya ini nggak terjadi, komitmen tuh di awal ketika dia belum meninggalkan ruangan konseling udah ditanya. Jadi kamu sudah ketemu ya solusinya, di kesimpulannya begini, di tugas-tugas yang kamu lakukan. Kamu siap melakukannya? Siap. Oke, sejak kapan kamu akan mulai kerjakan? Nah, itu sebetulnya membuat kita juga tahu, misalnya dia bilang seminggu lagi deh, nah itu berarti dia niatnya belum terlalu kuat. Tapi bagi orang-orang yang merasa dia memang butuh merubah situasi, dia akan bilang aku akan kerjakan begitu aku sampai rumah, atau aku mulai dari sekarang aku udah kerjain nih Bu, Pak, misalnya gitu ya, itu bagus. Jadi dia udah langsung komit. Tapi kalau dia bilang nanti deh kalau pas aku ada waktu luang, nah itu nanti kita boleh melanjutkan diskusi lagi, misalnya kira-kira bisa nggak lebih dimajuin, kalau misalnya nanti kamu lakukannya hari ini juga bisa nggak kira-kira gitu. Karena kadang-kadang si konselingnya sendiri atau si klien itu sendiri dia sebetulnya tahu punya masalah, kemudian dia berkonsultasi, dia udah tahu juga solusinya, tapi ada hal yang kadang-kadang membuat dia males antar dulu itu terutama klien-klien yang punya mental block biasanya. Nah kalau kayak gitu berarti sesinya harus ditambah, cari apa mental blocknya. Tapi kalau si klien bilang, enggak, aku nggak ada masalah, ya nggak usah gali-gali. Pokoknya konselor itu hanya membantu bagian yang dikeluhkan oleh si klien. Kalau misalnya sesuatu itu nggak dia menjadi semacam keluhan buat dia, nggak usah repot-repot sebetulnya. Ya. Nah, ini gimana kalau kita sebagai konselor terus salah? Ini kita udah ngobrol nih sama si klien, begitu aja kan ketika ini dipraktekkan, teori-teori atau teknisnya itu dipraktekkan, kita kan nggak sempat mikir lihat catatan ya apa dulu kan nggak bisa. Itu akan mengalir begitu saja. Nah, dilalah begitu kita memerankan diri sebagai konselor, ada yang salah. Gimana caranya? Tetap tenang. Nggak usah panik. Karena apa? Karena biasanya si klien itu fokus ke masalahnya dia. Dia nggak akan repot-repot menilai kita bagaimana penampilan si konselornya, bagaimana kata-katanya, salah atau enggak tuh jarang gitu. Pun kalau ada, dia akan bilang, kok gitu Bu, setahu saya begini deh. Seandainya ada klien yang memprotes apa yang dikatakan oleh konselornya, nggak ada masalah. Kan kita nggak lebih tinggi dari si klien, kan kita mitra. Sehingga kalau dia memberikan reaksi protes misalnya atau keberatan, ya kita terima, oh iya, nggak tepat ya, oke, tadi bagaimana bisa diulangin misalnya. Jadi perlu juga si konselor ini selalu bersikap tenang dan menerima sikap atau situasi
selama dia mengkonsul klien. Ya. Kemudian ini ada share. Oh, absen. Oke. Selanjutnya tetap tenang. Kemudian tetap fokus kepada klien. Karena gini, kalau misalnya dalam satu sesi konseling, konselornya salah, kemudian dia nggak tenang nih, dia bingung, aduh salah tadi, aduh gimana. Akhirnya konselornya itu kan jadi nggak fokus kan. Begitu nggak fokus, dia jadi nggak bisa dengerin apa yang si klien sedang katakan. Sehingga nanti bisa jadi si kliennya memberikan pernyataan A, si konselornya merespon B. Nah itu bisa dirasakan sama si klien. Dan akhirnya si klien tuh bisa jadi marah karena itu. Kamu dengerin aku nggak sih? Kok beda? Aku tadi cerita kok responnya gitu. Dia bisa merasakan. Sehingga kalau misalnya nanti teman-teman konsul, ada sesi konseling, kalau salah santai aja, nggak apa-apa gitu. Sebagai konselor kita juga belajar menerima, oh iya salah itu biasa. Bahkan kita boleh mengakui, aduh maaf ya tadi kan saya menyarankan begini. Itu sepertinya itu belum nggak tepat deh, mengingat cerita Anda barusan menambahkan, sepertinya itu saran yang kurang bijaksana. Mungkin kita perbaharui lagi, itu boleh kita akui. Jadi intinya adalah bagaimana supaya si klien ini terbantu menemukan solusi terbaik. Jadi kalaupun konselor salah, itu nggak apa-apa gitu. Karena konselor kan juga bukan Tuhan gitu ya, pasti bisa juga salah gitu. Sehingga akui saja, tetap tenang, tetap fokus pada klien, sehingga nanti kita jadi tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya pada saat kita melakukan kesalahan. Tapi yang mudah-mudahan tidak pernah ada dari teman-teman yang salah. Maksudnya gini, ketika konseling sebetulnya nggak ada salah benar gitu. Salah ini di sini adalah yang sudah betul-betul ekstrim lah istilahnya. Karena selalu ada peluang sih untuk itu. Jadi kita jaga-jaga karena kita lagi sharing. Jadi kita jaga-jaga. Kalau salah gimana? Ya gini aja nih dua nih, tetap tenang sama tetap fokus sama klien. Sehingga nanti tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Nah, untuk teknis dari konselingnya sendiri biasanya nanti itu akan beda-beda ya di setiap lembaga, itu akan beda-beda. Ini saya secara umum aja yang mau sharing. Nih, ini relaksasi. Ini relaksasi, upayakan misalnya teman-teman dijadwalkan konseling itu jam 10. Nah, usahakan setengah 10 itu teman-teman udah siapin ya, kalau online berarti siapin laptop udah nyala gitu ya. Terus sesi setengah jam atau 15 menit sebelum mulai, teman-teman perlu relaksasi diri sendiri. Gitu. Relaksasi bebas, apakah dengan berzikir, atau baca Robbi Sahri Sodri, gitu ya. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan. Pokoknya apapun yang membuat rileks. Gitu. Bahkan teman-teman juga boleh nih taruh aromaterapi, gitu, supaya perasaan juga ikut tenang. Karena apa? Karena nanti teman-teman akan mengkonsul klien yang energinya buruk. Nah, energi itu menular. Kalau teman-teman tidak berusaha tetap positif, maka teman-teman akan tercemar juga oleh energi buruk yang dimiliki oleh si klien. Jadi upayakan rileks sebelum mulai sesi konsultasi. Offline juga sama. Upayakan setengah jam sebelum klien datang, teman-teman udah duluan datang, jadi udah bisa tuh mempersiapkan ruangan konsul. Terus teman-teman bisa duduk sejenak, menenangkan diri, apakah zikir, apakah Al-Fatihah gitu ya, salawatan lah, atau tarik nafas, yoga ringan, macam-macam. Yang penting upayakan sebelum kita bertemu dengan klien, ada kondisi tubuh dari si konselor itu sudah rileks. Ya. Nah, kemudian langkah kedua, perkenalan. Ketika klien masuk ke dalam ruangan atau bertemu, membuka kameranya, kita menyapa, Assalamualaikum. Ya, kalau misalnya kliennya itu bukan muslim, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dengan tersenyum gitu ya. Apa kabar? Nah, terus kita mengenalkan diri, saya konselor dari RKKI, hari ini akan mendampingi Ibu atau Bapak atau Anda dalam sesi konsultasi hari ini. Itu kita memperkenalkan diri. Nah, kemudian ada inform consent yang perlu disampaikan. Misalnya sebelum sesi konsultasi ini dimulai, maka saya akan menyampaikan beberapa informasi. Informasi itu adalah terkait kerahasiaan. Misalnya bahwa kali ini konsultasinya kalau misalnya online, sampaikan bahwa sesi ini tidak direkam. Sehingga saya berharap Anda juga tidak merekam sesi konsultasi kita. Karena diam-diam ada klien yang rekam. Nah, ini sebetulnya
nggak apa-apa kalau dia ingin merekam, tapi dia membahayakan dirinya sendiri gitu. Rekaman-rekaman itu kan bisa terdengar atau gimana, atau bocor gitu ya, yang akhirnya merugikan dia gitu. Kecuali buat dia nggak masalah, misalnya kita udah sampaikan bahwa ini rahasia, jadi saya tidak akan rekam, saya minta Anda juga jangan merekam ya. Terus dia bilang, Bu rekam aja deh Bu, soalnya saya, ya udah berarti Anda siap dengan konsekuensi kalau seandainya nanti rekaman ini jadi bisa terdengar oleh orang lain atau bocor. Jadi diikat gitu loh, kesediaan dia tuh sampai mana. Oh iya nggak masalah sih, soalnya ini nggak tahu berat buat saya. Gitu. Oh ya sudah, oke. Kalau ada permintaan itu bisa berubah. Tapi kerahasiaan ini perlu kita sampaikan di awal supaya klien merasa aman, merasa nyaman bahwa apapun cerita yang dia percayakan itu tetap akan terjaga kerahasiaannya. Kemudian kita bilang sama dia, saya nanti selama proses konseling, saya izin nyatet ya, gitu. Karena kita kan nggak memiliki ingatan yang bagus untuk semua kasus. Jadi kita perlu membuat catatan-catatan. Tapi upayakan jangan nyatet terus perkata, jadi klien yang ngomong kita nyatet aja, enggak gitu sih. Tapi kita ambillah kata-kata kunci. Yang penting kita nanti tahu begitu kita lihat lagi catatan, kita langsung kebayang, oh iya ini kasusnya si ibu atau si bapak ini atau si remaja ini gitu. Ada panah-panah ya, nanti teman-teman kan itu punya gaya sendiri gitu ya, kayak mencatat pas kuliah. Kan dosen ngomong cepat kan, kita nyatatnya juga poin-poin gitu sebelum nanti diuraikan. Mencatatnya sini kita juga lakukan pada klien kita, tapi kita izin. Saya mencatat ya, karena ada beberapa hal supaya nanti saya bisa lihat benang merah, saya nggak mungkin mengingat semua hal secara keseluruhan. Kita sampaikan. Nah, kemudian ya mungkin ada hal-hal lain yang kira-kira apakah misalnya kita bilang udah bawa tisu gitu ya, kalau kita nggak nyediain tisu, bawa minum nggak? Karena kadang-kadang selama bercerita itu ada hal-hal yang akan bisa saja terjadi, misalnya ketika dia menceritakan sampah emosinya karena terlalu fokus, terus akhirnya dia muntah-muntah. Nah, berarti kan butuh kantong. Atau dia nangis sejadi-jadinya, berarti dia butuh tisu. Kadang-kadang ketika dia nangis kita butuh suruh dia minum. Jadi perlu kita bantu minimal tisu. Udah bawa tisu atau kalau nggak kita yang nyediain. Nanti kalau misalnya Anda ingin menangis, silahkan. Jadi tidak ada aturan yang terlalu ketat dalam sesi konseling, silahkan menangis, ini tisu. Bawa minum nggak? Nanti kalau ingin minum silahkan minum. Itu ya semacam inform consent di awal. Sama juga mengisi data pribadi, karena dari data pribadi biasanya kita akan mendapatkan banyak sekali informasi berguna. Misalnya tentang dia lahir tahun berapa, keurutan dia, misalnya dari 4 bersaudara, anak ketiga dari 4, jarak lahirnya gimana, itu akan mempengaruhi perilaku gitu. Misalnya suku bangsa, dia orang mana, orang Minang, misalnya itu akan berbeda dengan orang Jawa. Sehingga ketika nanti sesi konsultasi kita akan, oh iya pantesan dia gitu, dia Minang soalnya, suaranya keras kayak orang marah misalnya. Kalau Jawa nih nggak terdengar, kenapa? Oh iya dia kan Jawa, jadi halus gitu. Itu. Jadi identitas itu penting. Nah, kemudian setelah identitas selesai, kita udah komunikasikan bahwa ini rahasia, udah izin catat, baru kita tanya, apa masalah yang sedang kamu rasakan? Nah, apa harapan kamu nanti setelah sesi konseling ini berakhir, kamu mengharapkan apa? Gitu. Jadi kita jadi kayak punya patokan gitu kan, bahwa yang diharapkan, saya itu sebetulnya udah tahu solusi dari saya juga udah tahu kemampuan saya gimana, tapi saya tuh butuh orang untuk ngobrol gitu loh Bu. Nah, kita tahu kan dari situ, oh harapannya cuma pengen didengerin, ya udah kalau gitu kita tahan-tahan mulut, nggak usah banyak komen gitu. Kemudian barulah dia menceritakan masalahnya. Nah nanti baru kita pakai teknik konseling yang tadi, ya yang tadi sudah kita bahas. Kemudian penutup nih. Tadi ya PR, terus kalau misalnya menurut kita ini masih butuh dibantu, maka kita akan membuat janji temu. Janji temu ini bervariasi sih, ada yang menganggap seminggu lagi kita bertemu. Ada juga dari hasil interaksi menganggap 2 minggu aja, itu nggak masalah. Itu nanti tergantung kepada konselornya. Tapi kalau misalnya konselornya menganggap ini kayaknya 1 kali pertemuan juga udah cukup, ya sudah, sudahi. Tapi kalau belum ya dijadwalkan ulang. Nah selama 1 atau 2 minggu itu, klien ngapain? Yang ngerjain PR. Supaya nanti begitu ketemu lagi dengan konselornya, dia udah bisa tahu, oh ya saya udah ngerjain PR Bu, atau Pak, ini hasilnya, ini kendalanya. Jadi konselingnya bisa grafiknya naik. Ya. Oke. Nah,
Setelah selesai sesi konseling, sesi konsultasi, konselor perlu relaksasi lagi. Gunanya apa? Yaitu untuk membuang energi negatif yang mungkin terserap pada selama sesi konsultasi tadi. Caranya ya sama seperti sebelumnya, apakah dengan beristighfar, bertasbih gitu ya. Kalau yang muslim, kalau yang bukan muslim ya relaksasi, misalnya yoga ringan, tarik nafas, hembuskan perlahan, tarik nafas, hembuskan perlahan. Nah, selama relaksasi itu harus fokus, walaupun berdoa pun, walaupun berzikir pun, fokus dengan aktivitas kita saat itu, sehingga relaksasinya tepat sasaran gitu. Jangan sampai relaksasi sih tarik nafas, buang, bertasbih, beristighfar, tapi pikiran masih ke kasus si klien yang barusan, itu nggak berkesadaran, itu nggak bisa biasanya. Energi buruk itu baru bisa pergi kalau kita melakukan relaksasi dengan berkesadaran. Nah, nanti setelah sesi relaksasi sejenak, barulah konselor meninggalkan ruangan. Kalau misalnya offline ya meninggalkan ruangan, kan kalau si klien mah udah duluan gitu ya. Kalau untuk online ya kan si klien meninggalkan ruangan Zoom duluan kalau pakai Zoom. Nah, nanti untuk relaksasi sih lebih bebas konselornya, kan bisa sendiri karena di rumah. Gitu. Kira-kira begitu sih teknis nanti melakukan konseling. Nah, ini bahan bacaan untuk materi kita yang tadi. Ini sebetulnya kemarin LK3 sempat ngadain ya, jadi saya ambil sebagian dari situ, sama dari dasar-dasar konseling keluarga. Oke, selesai teman-teman materinya. Oke, terima kasih Mbak Zia. Sama-sama. Materi kerennya. Gimana teman-teman? Oke. Yang lain? Keren banget. Gimana Mbak Mela? Ya. Keren banget Mbak Zia, makasih Mbak Juli. Kembali, Ya. alhamdulillah. Ayo, yang lain boleh. Luar biasa. Seru ya Mbak Ica. Pak Mekar, bagus banget. Oke, banyak ilmu, alhamdulillah ya. Kalau banyak makan nanti gemuk ya. Ya banyak ilmu, alhamdulillah. Oke teman-teman, yang lain barangkali boleh sharing juga nih sedikit kalau ada yang mau bicara langsung. Sebelum kita tutup, atau pertanyaan dulu ya Mbak Zia ya. Boleh, silakan yang Juli ya, kembaliin ke Mbak Juli ya. Teman-teman sebetulnya tadi kita mau bikin sesi kayak latihan gitu ya di breakout room. Cuman karena saya lihat nih teman-teman kan sebetulnya udah biasa juga konseling. Jadi nggak usah. Nanti langsung aja begitu ada klien yang dikasih yang jarang-jarang Mbak Juli. Oke, yang jarang-jarang gitu ya. diduluin dikasih klien. Iya. Oke. Jadi in-house training ya. Iya, langsung. Siap. Nanti boleh usul atau mengusulkan dirinya untuk mendapatkan klien pertama. Ya, Mbak Artini, mau sharing boleh. Silahkan. Mbak Juli izin bertanya. Boleh silahkan. Izin bertanya. Ini apa terkait metode tadi? Saya kan sering banyak dapat, maksudnya bukan banyak sih, ada beberapa klien yang memang tingkat pendidikannya jauh di atas saya ya, Mbak Zia, itu yang bikin saya kadang kurang pede. Karena saya kan S3 ya, SD, SMP, SMA gitu. Dan klien saya itu ada yang memang S1, S2, dan mereka itu lebih, dan mereka itu jadi kayak apa ya, kalau itu berkaitan dengan medis, terkadang salah nggak sih kalau saya akhirnya merekomendasikan atau merefer beliau itu, klien saya, ke tim medis ahli, karena menurut saya penjelasannya bukan saya yang wajib menjelaskan, karena terkait pengetahuan HIV yang menurut dia ada ilmiah apa gitu yang dia jelaskan, saya juga kurang mengerti. Itu satu. Bolehkah saya merefer ke orang yang menurut saya penjelasannya akan lebih diterima sama dia, karena setara lah ya pendidikannya, karena saya tuh masih kurang pede di situ kalau klien saya pendidikannya jauh lebih tinggi di atas saya. Itu yang pertama, pertanyaan saya. Kedua, saya tuh sering banget membatasi di saat ya kita manusia ya, kita pasti punya masalah. Saya tuh sangat membatasi kalau saya lagi ada masalah pribadi atau saya lagi butuh sendiri, saya benar-benar tidak menerima klien.
Atau saya akan minta waktu ke yang memang harusnya dia harus datang konseling, saya akan memberikan waktu lain karena kondisi saya dengan alasan kondisi kesehatan saya sedang terganggu. Apakah itu juga tidak masalah gitu? Itu sih Mbak Juli dan Mbak Zia. Mbak Artini, ini makasih. Jawab atau gimana? Langsung aja Mbak, takut lupa. Ya. Pertanyaan pertama ya Mbak Artini, makasih sudah bertanya. Boleh nggak merefer? Boleh banget Mbak Artini. Jadi kita sebagai konselor harus tahu batasan kita sendiri. Ketika kita merasa sudah diupayakan, terus kita merasa kok kayaknya nggak tepat sasaran, atau misalnya si kliennya susah banget nih, kalau kayak tadi Mbak Hartini bilang, tapi sebetulnya saya kurang sependapat nih Mbak Hartini minder menghadapi orang dengan pendidikan tinggi. Sebetulnya sih ketika dia datang ke Mbak Hartini berarti dia butuh bantuan gitu. Nggak perlu ngeliatin Mbak Hartini S3 atau bukan gitu ya Mbak Hartini. Jadi pede aja. Artinya gini, niatnya kan bantu. Nah kalau membantu itu kan nggak kenal usia, nggak kenal tingkat pendidikan, kan bantu. Nah, kalau memang dia pendidikannya S3 atau S1 gitu, dia datang ke Mbak Hartini yang cuma tamat SMA. Ya kan kalau dia datang berarti dia membutuhkan bantuan, ya udah beri saja gitu, beri saja bantuan itu, dengarkan saja dia lagi punya masalah apa. Nah lalu ketika Mbak Artini merasa, oh saya tahu sih tentang bidang ini, tentang bidang kedokteran misalnya, tapi saya punya teman yang lebih mumpuni lagi untuk bisa memberikan informasi ke dia, boleh di refer. Bilang sama kliennya, oh oke, saya mengerti apa yang Anda rasakan, apa yang sedang Anda alami, pasti rasanya berat, minimal kita validasi gitu. Pasti rasanya berat sekali buat Anda ya, saya ikut prihatin ya. Terus kasih apa yang Mbak Hartini tahu, sampaikan. Kemudian, nah supaya bisa lebih efektif dalam interaksinya, saya refer ya ke teman saya, dia memang ahli di bidang ini. Mungkin dia nanti akan lebih banyak membantu Anda untuk bisa menemukan solusi terbaik dari masalah Anda. Minta kesediaan dia untuk di-refer. Jadi ketika kita mau merefer klien, kita juga perlu izin sama dia. Karena apa? Karena si klien datang ke kita berarti dia nyaman dengan kita, nggak boleh ujuk-ujuk dikasih orang lain gitu. Karena kan dia mesti bikin baru lagi relasinya kan. Nah kadang-kadang kalau dia bilang, nggak mau lah saya sama Mbak aja, ya sudah, jangan dipaksa. Berarti dia merasa sudah cukup dengan kita. Ya udah nggak apa-apa. Oke kalau gitu kita tetap bantu, tapi saya sebisa saya ya, nggak masalah. Karena ya tadi klien tuh butuh kenyamanan. Kalau dia udah nyaman, nggak masalah lah, nggak tahu juga. Karena sesungguhnya bisa jadi dia juga udah tahu. Jadi dia nggak butuh tambahan pengetahuan gitu loh. Tapi dia hanya butuh tuh kuping yang mendengar, butuh dukungan, butuh afirmasi positif, penerimaan dari kita. Nggak masalah. Nah, jadi boleh jawabannya ya Mbak Artini. Boleh di-refer asal kliennya setuju untuk di-refer. Jadi kita komunikasikan ke dia. Terus kalau misalnya Mbak Artini lagi sendiri, benar-benar tidak mau terima klien, nggak apa-apa. Karena jadi konselor itu tidak mudah, tidak ringan gitu ya kan. Tadi seperti saya udah bilang, kita akan menerima energi buruk dari orang lain. Jadi kalau energi kita sendiri sedang buruk, ya itu kita jadi semakin buruk nanti gitu. Misalnya kita lagi nggak enak badan, imunnya berarti rendah, ya semakin rendah imun kita. Sehingga kita perlu bijaksana sama diri sendiri, kaji gitu. Kayaknya saya lagi nggak enak badan. Ya udah bilang sama admin, kayaknya saya dalam minggu ini saya off dulu ya. Nanti di minggu depan saya aktif lagi. Itu sebetulnya sama kayak dokter loh. Dokter itu kan kadang-kadang dia cuti. Oh dokternya nggak praktek di minggu ini, dia baru ada di minggu depan. Yang penting dikomunikasikan gitu, sehingga kalau sampai misalnya Mbak Hartini sudah dapat jadwal, nah tapi karena memang sedang nggak nyaman, kemudian bilang ke admin bisa reschedule ke orang lain yang mampu untuk yang sedang tersedia waktunya untuk menangani. Jangan sampai kliennya udah dijadwalin, tapi di hari H ternyata konselornya nggak bisa. Nah itu pengalaman buruk bagi si klien, juga bagi si konselor gitu. Akhirnya si klien tuh akan sulit tuh untuk trust kan. Gimana sih, udah dijanjiin pas saya datang nggak bisa ternyata konselornya. Sebaiknya jangan gitu. Jadi sebelum-sebelumnya kita udah bilang, nanti kan ada tim admin dari RKKI, bilang aja saya di hari ini cancel ya, soalnya saya nggak enak badan. Boleh, nanti langsung dicarikan teman lain yang bisa bantu. Seperti itu sih kira-kira Mbak Artini. Oke, makasih Mbak Zia. Mudah-mudahan saya tambah pede ya karena dapat ini dorongan dari Mbak Zia karena terkait pendidikan.
Dan memang sih sebenarnya yang di refer itu saya selalu izin dan rata-rata mereka nggak mau sih Mbak, di refer itu nggak mau. Ya udah jangan di refer. Udah Mbak nggak apa-apa sama Mbak aja gitu, karena mereka nggak mau. Saya nggak mau ketemu orang baru gitu. Betul, itu sih, apalagi yang kasus-kasus Mbak Artini ya, itu kan kasusnya spesifik, dia butuh keyakinan untuk bisa ceritain. Sudah dipakai dulu. Sehingga wajar kalau dia udah percaya sama Mbak Artini, udah. Nanti dulu Bunda mau pakai. Ya Mbak Artini, jadi pede aja Mbak, nggak ada hubungannya dengan S2, S3 itu mah. Izin nanya dong. Iya Mbak Agustin, silakan. Nama suami. Ini Mbak Yail berubah jadi Mbak Yail, kok Pak Agustin nama suami. Maaf Mbak Yail, aku tahu namanya, wajahnya belum. Inilah wajah saya Bu. Iya, ini lagi di prodi numpang nih pakai laptop. Ya, jadi subhanallah ya tadi Mbak Hartini ya, saya malah gini loh Mbak Hartini, saya sedikit nanggepin gini. Ada yang S1, S2, tapi karena memang nggak terbiasa menerima klien, ini gagap juga gitu. Tapi Mbak Yail. Jadi nggak terbatas sama S1, S2 dan sebagainya gitu. Kalau emang punya kemampuan gitu, wah keren banget gitu Mbak. Iya, nah ini saya mau cerita dikit ya, mungkin di sini silakan Mbak Yail. Iya teman-teman di sini mau udah pada hebat gitu, udah banyak yang nerima klien, banyak lah, sering gitu pengalamannya udah. Ini ceritanya saya kan baru belajar ya. Kalau pengen jadi konselor psikolog tuh pengen banget dari dulu, tapi nggak. Ya dilalah bukan itulah gitu ya jalannya. Akhirnya jadi ikut masuk ke kelas konselor gitu. Nah ini senang banget dapat ilmu dari Mbak Zia, subhanallah. Jadi agak terbayang gitu. Nah kemarin sebelum ikut ini ada yang menghubungi, dia ceritanya WA gitu. Mbak saya kenal Mbak dari dapat nomor Mbak dari siapa gitu. Saya mau cerita dong, katanya Mbak psikolog dan segala macam. Saya bilang saya bukan psikolog, tapi kalau sekedar ngobrol mungkin bisa bantu. Ini saya ngobrol lah nggak apa-apa, dia bilang gitu. Nah itu saya belum paham tuh, jadi ngalor ngidul kemana-mana, ini harus apa ya gitu. Jadi kadang nanti kami saling sapa gitu, gimana Mbak kabarnya? Oh iya, mau lanjut cerita enggak? Boleh lah gitu, misalnya kalau mau lanjut saya dengerin, saya paling kayak gitu. Tapi di awal sih dia udah minta, maksudnya dia udah cerita, saya ini begini-begini, jadi ada unfinished business, luka pengasuhan, saya udah lihat gitu ya. Nah itu tadi salah mungkin dari awal, saya udah lanjut, saya refer ya. Ada yang lebih keren, saya bilang gitu kan, untuk ngatasi ini gitu. Tapi dia bilang enggak sih, belum, masih. Jadi kami masih berlanjut ngobrolnya beberapa kali gitu kan, masih suka ngehubungin cerita. Tapi yang dia minta itu sebetulnya udah dia tanya, saya capek kayak gini terus, saya pingin selesai gitu. Saya harus apa ya? Dia bilang gitu. Saya bingung. Selain merefer tapi dia belum mau, saya harus apa? Saya ngapain gitu? Kira-kira gimana tuh Mbak Zia? Itu paling bagus sama 5W1H Mbak Yael. Tanya aja, coba mulai dari yang paling sederhana. Apa sih yang sedang kamu rasakan sekarang? Pokoknya kita tuh kayak nyari-nyari tempat pijakan, kayak kita lagi manjat dinding, manjat tebing. Kita harus cari tempat pijakan supaya kita akhirnya menggali dia lebih dalam. Pakai aja 5W1H. Pakai what itu paling oke. Karena dia jadi mikir, iya ya, apa ya, jangan langsung di refer ya, itu tadi kadang klien itu nggak nyaman di refer begitu. Misalnya nih di refer ya, dia bilang iya deh, terus dikasih, nanti kalau Mbak Yael cek ke teman Mbak Yael, si itu udah ngubungin belum, ntar belum deh. Dia nggak mau. Iya. Jadi tanganin aja, langsung tanya apa sebetulnya yang kamu rasakan. Nggak tahu ya, saya juga bingung. Oke, coba mulai. Apa yang dia datang awal kan dia udah bilang tuh. Nah, berpijak dari situ. Kalau tentang ini bagaimana? Kalau tentang yang ini bagaimana? Jadi kita benar-benar nyari awal tuh meraba-raba aja, tapi pasti nanti ada yang nyangkut. Terus dari situ kita tahu, oh ini nih mungkin nih, dalami di situ. Nanti di tengah jalan bisa aja peluangnya, bukan, muncul nih hal baru. Nah, sebetulnya ketika klien semakin banyak ngobrol, dia tuh semakin banyak memberikan info ke kita. Jadi membuat kita lebih gampang memetakan.
Jadi bikinlah si klien itu banyak-banyak bicara dengan cara bertanya. Kalau bikin orang banyak bicara tuh tanyain aja. Orang-orang tuh senang ditanyain karena biasanya kan jarang ya ada yang nanya tentang dia, tentang bagaimana dia hari ini gitu kan. Begitu ada satu yang nanya, itu nanti keluar semua. Nah, kalau itu terjadi ya kita tinggal lihat batasannya. Kalau misalnya kita merasa udah cukup, oke, aku udah paham nih. Gini kan gitu. Benar atau enggak? Tetap dicek. Saya nangkep ini benar atau tidak. Nah, nanti baru oke. Sekarang lanjut. Jadi gitu aja, ntar mengalir kok Mbak Yael. Mbak Yaelnya udah gugup soalnya awal-awal. Iya, soalnya kita nih dari ngobrol udah tahu, oh ini sih luka pengasuhan. Kaget kayaknya nih. Luka pengasuhannya dibanding-bandingin sama dibully. Dia tuh, dia udah cerita. Jadi sebenarnya. Oh iya, terus saya mau ngapain lagi ya gitu. Dia nggak mau di-refer, saya harus ngapain lagi ya? Jadi bingung. Tanyain dia maunya apa. Oke, kalau saya lihat, apakah ini terkait dengan luka pengasuhan, Bu? Atau terkait dengan persoalan waktu dulu Ibu dibully, ada kaitannya nggak kira-kira? Kan dia pokoknya titik masalahnya, titik bantuan itu juga ada di dia kan? Kan kita kayak cermin doang nih, memantulkan. Kita balikin lagi. Terus dia bilang, iya kayaknya mungkin ada deh bagian. Coba sekarang rasakan bagian mana persisnya. Nah, terus nanti apa kira-kira yang mau dilakukan? Punya hobi nggak misalnya gitu? Dari hobi kan kita tahu. Misalnya, iya saya punya hobi menulis. Oh oke, coba bisa nggak kalau Ibu tuliskan semua perasaan kecewa di atas kertas. Coba nanti rasakan gimana rasanya. Itu bisa juga dari hobi kan. Makanya kita butuh identitas di awal. Supaya kita punya pegangan nanti bisa kemana kita pakai atau enggak gitu data-data itu. Itu sih kira-kira Mbak Yaya. Nanti jadi berarti jangan langsung di refer ya klien. Ya, udah langsung. Kalau perlu ngomongan sama saya agak bisa bantuin apa teknik ininya, saya pikir gitu kan, jadi langsung refer. Padahal enggak ya, dia butuh teman ngobrol ya. Iya, dia butuh teman ngobrol. Dan ketika dia memilih seseorang, berarti seseorang itu dianggap nyaman untuk dirinya. Jadi kalau kita refer kan dia, ya aku ditolak. Gitu. Berarti ini ya, yang terpilih kali ya Mbak Zia ya. Iya. Oke, makasih Mbak Zia. Nanti sama Mbak Yail. Oke, masih ada saya buka satu lagi pertanyaan sebelum ditutup. Oke, nampaknya sudah ini ya, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas, oke, ya. Baiklah kalau demikian, kita tutup dulu ya. Sebelum ditutup kita foto, bisa buka ini sebentar aja, apa namanya, kamera. Kita bisa foto bareng. Terima kasih banyak Mbak Zia, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya, berkah selalu ya, diberikan kesehatan ya, dan teman-teman bisa mempraktekkan ilmu yang sudah disampaikan oleh Mbak Zia, jadi lebih menguatkan lagi perannya nanti sebagai konselor. Oke, boleh dibuka. Kalau yang belum, tak apalah, nggak apa-apa. Mungkin, oke, ada beberapa yang, oh iya, ya. Oke ya, sudah, coba. Ada yang masih mau buka? Oke, waduh. Oke. Saya foto ya, mulai. Ada berapa ini ya? Oke, cuma satu ya, satu layar. Oke. Satu. Oke. Dua. Oke, tiga. Oke, dah. Oke, terima kasih. Nanti saya share di grup. Oh ya, dan jangan lupa teman-teman yang belum mengisi absensi, mohon mengirimkan absensinya, mengisi ya. Mengirim absensi acara hari ini. Silahkan teman-teman yang belum bisa mengisi. di-share di grup juga gitu Mbak Juli. Oh iya, semuanya ada yang beberapa yang belum masuk. Yang udah keluar maksudnya. Iya, iya. Iya, iya.
Mbak Juli, aku mau kasih kata penutup sedikit ya. Oh Makasih iya, banyak siap, untuk silahkan. teman-teman udah hadir hari ini berbagi bersama kita. Aku mohon maaf ya kalau tadi dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan atau penggunaan bahasa yang tidak nyaman, mohon maaf. Semoga bermanfaat sesi kita dari pagi sampai siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zia. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. atas Makasih nama banyak Mbak Zia, ilmunya luar biasa. Makasih banyak Sangat Mbak Zia. bermanfaat. Ya. Mbak Juli. Oke, atas nama YMPAI dan Rumah Konseling Keluarga Indonesia serta Rumah Keluarga Indonesia Kota Depok, saya menyampaikan terima kasih atas atensi dan kerjasama teman-teman dalam acara hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah teman-teman yang konselor yang belum masuk grup, nanti akan saya invite ke grup. Oke, sampai bertemu. Nanti mohon boleh insight teman-teman, testimoni, boleh di-share di grup ya, testimoni hari ini. Mudah-mudahan nanti kita coba juga akan sharing di media surat kabar tentang acara hari ini. Ya, mungkin terima kasih banyak. Oke teman-teman, saya izin tutup grup ini, Zoom ini. Dan selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Juli. Ya, sama-sama Mbak Mbak Zia. Ya, terima kasih Mbak Tia.